Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Sultan Madani dengan NPM 227002012. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas mata kuliah PLC, yang mana tugasnya itu membuat simulasi pada PLC Schneider dan juga pada HMI yang menggunakan software Machine Expert Basic dan juga Visio Designer. Nah, untuk tugas itu mari langsung aja ke sebuah rangkaian yang sudah saya buat. Nah, pada rangkaian kali ini yang sudah saya buat, di sini terdapat sebuah PB star atau NO, normally close, di mana normally close ini berfungsi sebagai pemicu atau sebuah saklar yang mengaktifkan suatu fungsi tertentu ketika kondisi tertentu terpenuhi, dan juga kontak NO ini juga biasanya digunakan dalam rangkaian logika untuk mengaktifkan timer, counter, atau fungsi lainnya ketika input tertentu diterima. Nah, kemudian di sebelahnya ini terdapat sebuah PB stop atau NC, normally close, di mana normally close ini berfungsi sebagai sebuah saklar yang memutus aliran listrik ketika pada saat kondisi tertentu terpenuhi. Maka dalam keadaan normal, kontak NC ini berada dalam posisi tertutup. Nah, ini juga memungkinkan arus listrik ini mengalir melalui sirkuit ketika kondisi yang ditentukan terjadi. Maka kontak NC ini terbuka dan memutuskan aliran listrik. Nah, itu misalnya ada kontak dapat digunakan untuk memutuskan aliran listrik ketika relay diaktifkan. Ini juga berguna aplikasi di mana jika ingin memastikan bahwa perangkat tertentu dimatikan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah komponen, yaitu ada huruf P di tengah dalam kurung P ini. Ini tuh merupakan leading edge atau tepi naik. Nah, di mana leading edge ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan sinyal dari rendah ke tinggi. Nah, ini juga berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal terjadi dan bukan selama sinyal tetap tinggi. Kemudian leading edge juga ini dapat digunakan untuk melalui timer atau counter. Input ini tuh berubah dari 0 ke 1, yang ini juga memastikan bahwa aksi ini hanya terjadi sekali per perubahan sinyal. Untuk ini juga berfungsi untuk menghindari pengulangan yang tidak diinginkan selama sinyal ini tetap dalam keadaan tinggi. Kemudian di sini terdapat juga huruf N seperti tadi di dalam kurung ini, yang dimana N ini adalah filling edge atau tepi turun, di mana pada program mesin sender ini digunakan dalam pengontrol logika Madicon M221 atau perangkat lunak Machine Basic, di mana filling edge ini berfungsi untuk mendeteksi sebuah perubahan sinyal dari tinggi ke rendah, yang juga dimana ini berguna untuk memicu aksi tertentu, dan hanya pada saat perubahan sinyal terjadi maka terjadi, bukan selama sinyal tetap rendah. Nah, untuk filling edge ini juga biasanya misalnya digunakan untuk menghentikan sebuah timer atau counter hanya ketika sinyal ini berubah dari 1 ke 0, yang dimana ini memastikan bahwa aksi ini hanya terjadi sekali pada perubahan sinyal, yang mana ini berfungsi untuk menghindari pengulangan yang tidak diinginkan selama sinyal itu tetap dalam keadaan rendah. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah counter, di mana counter ini berfungsi itu untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa sinyal digital. Dan konten ini juga dapat digunakan dalam berbagai mode seperti menghitung naik atau up counter, menghitung turun, down counter, atau menghitung dua arah di battery counter. Nah,
apa itu up counter, down counter, dan juga battery consumption counter. Nah, untuk up counter, yaitu up counter ini menghitung jumlah kejadian dari 0 ke atas ketika kembali sinyal input ini diterima. Dan kemudian apa itu down counter? Nah, down counter itu untuk menghitung mundur dan nilai preset setiap kali sinyal input diterima. Nah, kemudian ada bit regression counter atau menghitung dua arah, yang dimana itu dapat menghitung naik atau turun tergantung pada sinyal input yang diterima. Nah, di sini terdapat sebuah timer of delay, di mana timer of delay ini adalah alat ya atau komponen yang menunggu beberapa waktu pada saat sebelum mematikan sesuatu setelah sinyalnya berhenti. Nah, untuk cara kerja of delay ini, ketika sinyal masuk, maka ketika sinyal aktif, alat yang dikontrol ini akan menyala. Kemudian pada sinyal mati, ketika sinyal itu berhenti, kemudian timer ini mulai menghitung, yang kemudian pada saat menunggu selama waktu itu, maka alat ini tetap menyala. Nah, kemudian ketika waktu habis, maka setelah waktu yang ditentukan habis ini, maka alat tersebut akan mati. Nah, contohnya itu jika ingin lampu tetap menyala selama 5 detik setelah tombol dimatikan, itu bisa menggunakan timer of delay untuk itu. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah memori, di mana memori ini itu berfungsi untuk menyimpan sebuah program yang telah dibuat oleh pengguna atau oleh seseorang. Maka program ini juga berisi instruksi yang akan dijalankan oleh pengontrol logika. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah komponen move, di mana move ini merupakan sebuah instruksi dalam slider yang digunakan untuk memindai di mana move ini digunakan pada slider untuk memindahkan nilai dari sumber source ke tujuan destination. Sumber ini dapat berupa nilai tetap, register, atau input atau output, di mana nilai di lokasi tujuan ini akan ditimpa oleh data dari sumber. Maka move ini sering digunakan untuk transfer data, pengaturan nilai awal, atau penyimpanan hasil kalkulasi, di mana pada contohnya yaitu move 50 ke persen MW10, berarti itu menyimpan angka 50 di register memori 10. Nah, untuk move ini juga pastikan ukuran data pada source dan destination sesuai, misalnya seperti 16 bit ke 16 bit, dan juga instruksi ini juga untuk memperubah dalam pengolahan data dalam program PLC. Selanjutnya langsung saja kita simulasikan program ini pada HMI menggunakan video designer. Nah, untuk pertama kita buka terlebih dahulu ke video designer. Nah, ini merupakan desain yang sudah saya buat. Kemudian kita akan simulasikan terlebih dahulu. Kita buka. Nah, setelah begini kemudian kita buka pada program tersebut, dan disini terdapat sebuah launch simulator. Lalu kita buka tadi file yang merupakan HMI yang sudah buat di video desain ini. Terdapat file yang sudah saya buat, setelah itu kita kita tunggu sampai file itu terdapat tulisan sukses. Nah, setelah ini kemudian akan pencet langsung.
Nah, jika sudah terhubung, ini kita start sales. Nah, maka otomatis program ini sudah berjalan. Untuk berjalannya program ini kita lihat, kita simulasikan pada di sini terdapat sebuah HMI yang bisa desain di mana untuk pertama-tama ini merupakan sebuah button start. Kita pencet, maka lampu indikator push button ini akan menyala yang menandakan bahwa program ini sedang berjalan. Dan kemudian di sini terdapat stop, itu ketika kita menghentikan sebuah program. Dan ini terdapat sebuah emergency yang kita pencet ini untuk jika terdapat sebuah darurat atau ada trouble, maka kita bisa mencet emergency. Dan ada tombol reset untuk mereset yang ada di sini. Salah satunya yaitu untuk mereset on penghitungan jika saat mobil masuk. Pertama kita pencet start, yang dimana start ini mulai parkirin secara otomatis. Di sini terdapat sebuah sensor yang dimana sensor ini merupakan sebuah sensor yang mendeteksi jika ada sebuah mobil yang akan masuk. Kemudian maka jika mobil yang masuk, maka otomatis indikator akan menyala hijau. Nah, api yang terbuka, api yang tertutup warna merah. Kemudian ini juga sama. Nah, kita contohkan yang pertama, jika saat kita pencet ini kita ibaratkan sebuah sensor. Gimana cara untuk menjalankan parkir secara manual? Maka kita harus mencari sebuah tombol reset sampai lampu indikator menampilkan kuning. Nah, jika lampu indikator sudah kuning, maka kita bisa menggunakan sebuah button menggunakan panel manual untuk membuka dan menutup pintu portal ini. Pertama, untuk parkiran saat masuk kita pencet push button ini, maka portal ini akan terbuka, dan kita saat mencet push button ini, button tutup, maka pintu portal masuk ini akan tertutup kembali. Dan juga ini untuk pintu portal keluar, jika kita pencet, maka dia indikator lampu portal terbuka itu akan berwarna menjadi hijau ini. Nah, kemudian kita pencet tutup, maka dia akan berwarna merah, menandakan ini portalnya sudah tertutup. Nah, ini juga berlaku pada parkiran 1 yang di atas. Jika ini akan menggunakan warna hijau, kita tutup, kita matikan, maka dia indikatornya akan mati. Nah, ada otomatis jika maka di sini akan terlihat. Pada saat ada mobil yang lewat, maka tadi otomatis di lampu indikator ini akan menyala, dan kemudian jika mobil sudah masuk, maka otomatis akan mati dan dihitung sini terdapat 1. Nah, itu juga berlaku untuk hitungan selanjutnya. Ini untuk parkiran 1, ini parkiran 2. Ini kan menunjukkan berapa jumlah mobil yang masuk. Jika sudah parkiran ini maksimal sampai 10, jika sudah 10, maka dia otomatis dia dapat dibuka, dan harus menunggu mobil keluar terlebih dahulu. Nah, untuk mereset
angka ini kita perlu mencet emergency untuk jika ada darurat, dan untuk mereset angka ini kita bisa mencet ada tombol emergency, maka akan terreset dan ini maka kemudian akan terreset. Nah, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, jelaskan, dan disini terdapat sebuah problem juga, terdapat masalah, maka itu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.